Sehingga pemerintah harus hargai posisi kita sebagai penjaga budaya dan sejarah. Ya, mereka hormati dan jangan mereka pakai itu sebagai alat, sering sebagai alat politik. Memutarbalikkan sejarah adat ini risikonya besar. Bumerangnya kembali kepada kita. Saya melihat dari sisi tradisi kita sebagai orang Timur di wilayah barat sini yang disebut dengan Kupang. Wilayah di sini dikuasai oleh suku Ketun, suku Sombai, suku Helong, dan suku Rasis. Itu ada 4 suku besar yang dengan masing-masing mereka punya sub-sukunya. Sub-suku Helong dan dia punya kelompok, sub-suku Sombai dan dia punya kelompok adalah Sombai, sub-suku Ketun dan dia punya kelompoknya Nabi, dan sub-sukunya Amrasi yang disebut dengan Rasis. Dan di sini saya lihat kalau di tengah kota sini kita hampir adat istiadat ini hampir sudah punah. Hampir punah saja. Saya lihat sebagian besar kalau wilayah-wilayah pinggiran kayak wilayah Soe dan sekitarnya itu masih adat dan istiadat itu masih sangat kuat sekali, melekat sekali. Kalau kita di wilayah barat sudah hampir punah, tapi kita berupaya untuk mengangkat. Kami mungkin ada upaya yang dilakukan untuk saran bagaimana caranya agar generasi muda sekarang bisa kembali untuk menghormati, menghargai, dan tahu tentang adat istiadat itu bagaimana? Itu kita harus kembali ke tokoh-tokoh adat yang ada di daerah. Memberikan informasi, memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Di setiap daerah kan pasti ada dia punya temukan koloman yang masih bisa bertutur dan bisa melestarikan adat dan budaya di setiap wilayah. Khususnya untuk kita orang Timur yang di bagian kota sini pasti masih ada yang masih untuk pegang. Di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah ini yang kita punya kelemahan besar di sini. Ya. Jadi kita berharap juga pemerintah kalau bisa mengakui kembali suku-suku kecil atau kerajaan-kerajaan ada sehingga kita bisa padukan dia punya ini sehingga kita bisa berupaya untuk kalau bisa jadi bulog lokal. Bapak Raja, bagaimana pikirannya Bapak Raja? Saya punya pikiran begitu juga, sehingga pemerintah harus hargai posisi kita sebagai penjaga budaya dan sejarah. Ya, mereka hormati dan jangan mereka pakai itu sebagai alat, sering sebagai alat politik. Saya kemarin running test, saya rasa lucu. KPK baik, gitu, mengharapkan umpama saja pilkada jangan ada politik uang. Ini politik uang ini mencederai, merusak ini tatanan juga di dalam tatanan adat. Itu merusak. Bapak Raja Leo, selama ini hubungan antara raja-raja di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bagaimana? Atau di daratan timur ini bagaimana? Apa ada pertemuan beberapa kali? Itu grafiknya naik turun. Maksudnya Bapak? Itu ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin di Jakarta dan di Bali. Tetapi di sini juga. Tapi terakhir ini agak macet. Sedikit macet. Karena beda. Kalau untuk di daratan Kupang ada raja-raja siapa saja? Daratan Timur itu, kalau di daratan Timurnya, kalau Kabupaten Kupang, raja hanya 3. Raja Merasi, Raja Kupang, dan Amfoa.
Bagaimana hubungan Oh, antara baik. tiga raja ini? Baik. Ada baik. Ketika bertemu apa yang dibicarakan? Kita bicarakannya hal-hal yang dalam masyarakat, problema masyarakat, mentalitas masyarakat. Tidak lupa uang, itu selalu dengan Tuhan. Itu. Dan rekomendasinya dikasih kemana? Pikiran-pikiran dari tiga raja itu? Kepada pemerintah juga, Ada pertemuan juga ya? kita kasih juga. Tapi ya pemerintah kan bukan hanya urus Raja Sultan saja, terus kita maklum lah. Kita maklum. Yang saya mau bilang, mungkin Bapak tanya mengenai Raja Sultan, Raja di Timur, ITS, TTUB, itu kira-kira antara 25 dan 30. 22 kan? Ya. Kurang lebih 22. 22 ya? Ya. Kata Kalau Miki, Kabupaten Kupang hanya 3. Kata Miki punya pikirannya bagaimana untuk mengintens pertemuan antara raja-raja ini seperti apa? Apakah memang harus hanya dibuka rahasia raja-raja atau pemerintah sendiri? Kalau bagi kita, bagi pemerintah harus mendata sehingga pemerintah bisa mengetahui wilayah-wilayah tersebut. Dan kalau tidak mendata, saya rasa nanti pemerintah juga kebingungan dengan munculnya kerajaan-kerajaan baru yang Yang akan Bapak Raja menempatkan, bilang ya, palsu ya, gitu ya. betul, menempatkan diri. Tapi Bapak Raja Leo, sejauh ini sudah ada tidak data dari pemerintah tentang kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah ini? Sebenarnya ada baru-baru, ada melalui pariwisata, tetapi kemudian perubahannya dengan pemerintahan baru tidak diurus lagi oleh pariwisata, oleh dinas PDNK, sehingga birokrasinya berbeda lagi. Jadi alurnya, prosesnya lama. Apa tahu sendiri birokrasi bagaimana di pemerintah. Ada bundelan buku Kerajaan Kupang, kumpulan informasi dan dokumen-dokumen penting, jilid 1 yang disusun oleh Bapak Raja Leopold N. Misnoni, pewaris Kerajaan Kupang. Saya sendiri. Ya, ini isinya Inisiatif sendiri, saya coba atur. Saya sendiri. ini tentang apa saja di dalam isi ini? Buku ini ada apa saja? Di sini semua informasi menyangkut Kerajaan Kupang. Bapak saya diangkat, opa saya diangkat, ada di dalam sini. Antara lain, salah satu Sonbai datang di sini, asal mula Bakunase datang di sini 1678 lokasi ini. Itu kita dapat dari mana? Sekarang raja-raja bilang, kadang-kadang bilang produk Belanda. Produk Belanda. Kita memang semua informasi dari Belanda. Waktu dulu tidak ada produk Indonesia atau produk lokal ya. Waktu itu kita belum pintar. Yang simpan ini semua. Nah. Begitu juga dengan agama. Agama masuk bilang, ini Protestan agama produk Belanda. Katolik agama produk. Memang semua dari Belanda. Ini yang ada, tapi panjang lebar, bukunya tebal, Sonbai. Sonbai bukan hanya yang saya kasih saja. Ada kan tadi saya kasih. Itu 1983 kapal barang di Surabaya diresmikan Sonbai. Ada yang bikin satu cerita pendek mengenai Sonbai. Tapi Sonbainya bukunya tebal. Bapak sebagai wartawan tidak usah buku. Tapi dari situ Pak bisa ambil kesimpulan, oh Sonbai yang ini. Sehingga Pak bisa lihat patung Sonbai. Kemudian sekarang ada macam-macam karangan soal Sonbai. Orang yang buat itu dia ini siapa? Dia terima risikonya. Memutarbalikkan sejarah
ada tadi ini risikonya besar. Bumerangnya kembali kepada kita. Karena itu bersyukur, ya, berterima kasih saya mau wawancarai sehingga kita jelaskan, terangkan yang sebenarnya. Kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan satu. Berterima kasih saya mau wawancarai sehingga kita jelaskan, terangkan yang sebenarnya. Kerajaan Tuhan, kerajaan Tuhan satu.